Assalamualaikum sahabat Saung Teduh. Pada pagi hari ini saya ketemu dengan ini kakak saya yang sangat luar biasa. Luar biasa apanya? Ayo kita bincang-bincang dengan ibu yang satu ini, kakak saya. Terima kasih adikku ya. Siap. Nama saya Sri Gantini. Begitu saja. Beliau ini guru senior yang udah puluhan tahun mengabdikan diri di dunia pendidikan. Tapi pada kesempatan hari ini, sahabat Saung Teduh, bukan masalah berkiprahnya kakak saya ini di dunia pendidikan sebagai gurunya, bukan. Yang harus sahabat Teduh ketahui bahwa beliau juga adalah seorang atlet. Apa coba? Voli, basket. Terima kasih adikku ya, menyebutnya adikku. Saya mulai menekuni, mungkin aneh ya, olahraga yang sangat ibu sukai adalah pencak silat. Pencak silat. Ya. Sebuah cabang olahraga bela diri nasional. Ya. Sebenarnya pencak silat itu kan sudah mendunia karena UNESCO sudah menetapkan bahwa pencak silat itu Martial Art of Indonesia sebagai warisan dunia milik Indonesia. Jadi harus bangga ya, kita punya olahraga bela diri yang sudah diakui dunia. Kak, pertanyaannya adalah sudah berapa lama atau mulai kapan berkecimpung di dunia pencaksilat? Oh ya, cerita tentang pencaksilat ya. Saya mulai menekuni pencaksilat itu tahun 1969 mungkin ya. Wow, saya belum lahir, belum lahir. Karena ketika itu saya kebetulan sekolah di SD Banjarsari yang Jalan Merdeka. Ya. Waktu itu gubernurnya kalau tidak salah Pak Solihin. Pak Solihin itu nyunda dan mengharuskan anak sekolah yang ada di Jawa Barat itu sebelum belajar berpencak silat dulu. Saya masih ingat waktu itu dari perguruan Gajah Putih. Gajah Putih, betul. Jadi sebelum kita mulai belajar pukul 7, jadi pukul 6 anak-anak sudah ada di lapangan. Betul. Mau pakai rok, mau pakai apa, langsung pencak silat. Dan yang pertama dibelajarkan itu adalah padungdung. Padungdung, tahu nggak arti padungdung? Kalau belum tahu nih, kita minta penjelasan dari kakak nih. Padungdung itu apa, Kak? Iya. Waktu itu saya tidak diperkenalkan padungdung ini tidak, tapi tidak. bahwa Betul. pencak silat itu akan membangun, karena akan belajar membangun jiwa, membangun raganya dan membangun karsanya. Itu yang selalu ditanamkan oleh guru dari Gajah Putih itu. Jadi membangun olahraga, olah rasa dan olah jiwa itu. Kemudian saya di SD 6 tahun pencak silat. Ya. SMP saya bersekolah di SMP Negeri 5 Bandung. Ya. Ada ekskul pencak silat namanya Perisai Diri. Jadi saya ikut di perguruan pencak silat Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri. Jadi sejak SMP, kemudian saya sekolah di SMP 5 karena tidak punya ranting, saya ikut di ranting SMP Negeri 2 Bandung. SMA masih di SMP 2, setelah di perguruan tinggi saya waktu itu di IKIP ya, namanya IKIP, saya di IKIP. Jadi dari kalau pencak silatnya mungkin dari tahun 70-an, kalau masuk Perisai Diri itu tahun 74. Terus berlatih dan ternyata sangat menyenangkan. Menyenangkannya di sisi Kan pencak silat itu olahraga ya, Ya. olahraga dan seni sebenarnya. Jadi ya kita tahulah kalau olahraga itu membangun raga ya. Betul. Jadi tidak mengenal laki dan perempuan sama. Betul. Jadi semua push up 20. Nggak ada perbedaan khusus, perlakuan khusus untuk gender ya, Bu ya? Oh, tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau misalnya perempuan 20, laki-laki 30 Ya, enggak. Jadi sama. sama. Luar biasa. Terus kalau sit up itu perut kita itu diinjak sama pelatih. Aduh, Saya udah berat. itu diinjak. Jadi di sini belajar Iya. pengerasan. Betul. Nah, itu berguna. Kemudian sehabis pencak silat itu, sehabis olahraga itu sebaiknya pikirannya jadi bersih sehingga belajarnya itu enak. Jadi tidak ada istilah
pesilat tapi nilai akademisnya jelek. Iya, Itu tidak ada. betul. Jadi justru dengan silat ini membuat nilai akademis kita tinggi, karena kita di pencaksilat itu belajar konsentrasi. Betul. Jadi belajar itu harus konsentrasi. Betul. Kemudian membangun percaya diri. Betul. Kalau berkelahi kan nggak mungkin keroyokan ya. Betul. Jadi kita percaya diri. Nah, percaya diri dalam belajar juga percaya diri. Jadi tidak nyontek ke sana kemari. Karena pencaksilat itu membangun jiwa kesatria. Sanes Kak Satria kesatria. Gitu. Kalau Kak Satria Panono. Satya Nugraha. Kemudian kebetulan juga Pak Hardiono adikku itu juga satu perguruan dengan saya ya. Ketika ketemu di SMK Negeri 1, berbincang-bincang pancakaki, ternyata adik perguruan begitu. Menyenangkan lah adikku kalau namanya pencaksilat. Sekarang sudah, kalau dulu waktu ibu masih latihan itu tidak ada pencaksilat IBING, tidak ada, karena itu tergabung dalam PPSI. Kalau ini IPSI. Jadi khusus fight ya, bertarung. Kalau dengan PPSI dengan kendangnya. Jadi begitu enakan. Jadi kalau saya mendengar ada kendang dalam bahasa Sunda teh hoyong ngarek kene itunya hoyong kayak ada getaran nyetrum ya. Betul. Jadi betul, kalau ada itu teh aduh kaki Atuh. teh atuh begitu. Jadi ingin ya itulah Betul, ingin betul, bertarung. betul. Tapi semakin kita menekuni pencaksilat, kalau ada yang berkelahi itu semakin takut. Betul Bu. Takut. Katenggel itu terpukul itu sakit, Betul. maka janganlah memukul Memukul orang orang lain, lain betul. begitu. Jadi banyak sekali filosofinya, dan pencaksilat itu tidak kalah dengan bela diri luar negeri. Betul. Hebat sekali. Baik. Sekarang kan Kak banyak nih anak-anak yang terjun menggeluti dunia bela diri. Yang pencaksilat sekarang udah banyak. Tapi mungkin ada satu sisi yang mungkin mereka belum sampai atau mungkin belum paham tentang makna filosofi dari pencaksilat itu sendiri. Mungkin ada filosofi yang paling utama, yang paling penting yang akan diutarakan oleh Kakak untuk adik-adik atau siapa saja yang baru mau terjun ke dunia pencaksilat. Ini pengalaman ibu ya. Jadi belajar pencaksilat itu harus diniatkan bahwa saya itu mudah-mudahan terbangun diri menjadi seorang satria. Seorang satria itu dia itu mampu meraba jiwa orang lain. Jadi kalau katenge pasti ceri, maka jangan belajar. Kalau begitu jangan belajar. Mukul atau bukan, karena ini namanya bela diri, membela. Apa yang dibela? Dibela itu adalah kebenaran. Jadi kita membela kebenaran. Kebenaran itu bukan seperti itu, tapi kebenaran misalnya dalam belajar. Karena dalam pencaksilat itu belajar konsentrasi. Jadi belajar teh harus konsentrasi. Sedang belajar ada temen nyamper, waduh, buyar. Sedang belajar HP muncul, belajar HP. Jadi karena HP belajarnya ditinggalkan. Kemudian belajar kasih sayang. Kemudian satria itu kasih sayang. Jadi ke orang lain itu bukan mengasih sayang ya, bukan. Jadi bisa menempatkan dia sebagai manusia. Jadi humani. Kemudian satria itu taat kepada orang tua. Jadi dia sangat menghormati orang tua. Kemudian dia bertanggung jawab, dia rajin, dia kreatif. Nah, harus seperti itu. Kalau pesilat tidak kreatif, nanti dalam pertandingan, apalagi sekarang ada pertandingan yang berupa dulu namanya kembang ya. Nanti dia tidak bisa mengkomunikasikan jurus-jurus. Jadi kalau di perisai diri ada namanya solo spill ya. Itu jurus karangan kita sendiri. Jadi kalau solo spill khususnya di perisai diri itu anggap ada lawan di depan. Jadi kalau lawan di depan, maaf ini ya. Nggak apa-apa. Nanti saya mau minta sesuatu. Lawan di depan. Kan kudu gini ya. Iya kan dia. Ya nggak mungkin lah. Ceplos. Dalam belajar juga pertanyaan ke sini, maka jawaban harus ke sini. Loh kalau di belakang gimana? Bukan tidak kelihatan. Kita harus membalikan badan seperti itu. Tapi jangan kalau Bu gimana kalau lagi belajar nyontek? Itu mah bukan seorang satria begitu. Jadi belajar ya. Jadi memposisikan kita itu lawan banyak dari berbagai penjuru. Siapa lawan yang saya rasakan selama
menekuni pencaksilat khususnya di perisai diri. Totalnya kira-kira sudah berapa puluh tahun di dunia pencaksilat? Sebelum ke perisai diri ya itu ya tahun 70, berhenti berlatih itu 96 karena sudah punya anak. Sudah punya anak, terus ternyata rumah tangga lebih memerlukan. Itu sekitar 20 atau 30 tahunan ya Bu ya? Ya sudah, kalau di Naruto mah sudah jadi Tsunade mungkin. Ternyata tua Tsunade. begini penggemar Naruto. Bukan dari desa Konoha ya. Baik, sahabat teduh, banyak manfaat dan hikmah yang bisa diambil dari perbincangan pagi hari ini bersama kakak saya, terutama untuk orang yang nanti mau menggeluti dunia pencaksilat, generasi muda. Ingat tadi pesannya, harus paham dengan filosofinya, harus jadi jiwa ksatria dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, Iya. terutama pelajar, jadi Iya. pelajar yang ksatria. Iya Bu, ya? betul. Ada satu permintaan khusus, memang spesial dari seorang adik ke kakak yang sudah lama nih. Walaupun sudah lama tidak latihan, pasti adalah sisa-sisanya yang gerak tangan yang kakak saya bisa praktekkan khusus untuk tahun tersebut. Ini salah satu dari salah banyak ya diambil dari teknik harimau, misalkan ya harimau. Siap, betul. Ya mungkin Luar biasa sekali, walaupun sudah lama tidak menggeluti, ya mungkin udah nggak terlalu berlatih dengan Iya. rutin ya saya. Iya. Sudah Tapi- hampir 60 tahun soalnya. Tapi gerakannya, energinya masih, saya merinding, jadi ingin muda lagi. Sama. merinding sekali. Ya, terima kasih kakak sudah Sami-sami. bincang-bincang. Mudah-mudahan generasi muda bisa mengambil hikmahnya. Khusus untuk sahabat Saung Teduh, mudah-mudahan kita nanti bisa berjumpa lagi dengan kesempatan narasumber yang lain lagi. Terima kasih Saung Teduh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena bisa. Sami-sami.